Hari ini menjadi rekor penambahan COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Per hari ini sebanyak 20.574 kasus baru dan total positif COVID-19 di tanah air kini mencapai 2.053.995 kasus. Pasien sembuh bertambah 9.201 orang sehingga total pasien sembuh saat ini 1.826.504 orang. Kasus kematian di tanah air bertambah 355 orang hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 55.949 jiwa. Peningkatan kasus COVID-19, kita ke informasi selanjutnya. Rekor penambahan COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini sebanyak 20.574 kasus baru. Dan kita sudah tersambung dengan Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur WHO Asia Tenggara. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya, terima kasih Prof sudah bergabung dengan kita sore ini. Prof, ada penambahan sehingga rekornya menjadi 20.000. Apa catatan Anda, Prof, soal ini? Terus terang saya suaranya nggak begitu dengar ya, tapi kalau tidak salah cerita tentang 20.000 Ya. Hari ini. Jadi sebenarnya sebelum ini Sorong sudah memperkirakan bahwa tentu kasus akan meningkat sesudah bagi sebab yang terjadi sedikit banyak berhubungan dengan libur Lebaran, ada varian baru, ada kumpulan orang dan sebagainya. Kita tahu dulu paling tinggi kita pernah 14.000 sekian dan memang orang dari awal sudah berpikir sekarang kalau memang tidak ada upaya yang sangat jelas maka dia bisa lebih dari angka itu, dan hari ini sudah terbukti bahwa memang lebih dari kenaikan kasus baru yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi kita tentu sangat prihatin dengan kenaikan 20.000, apalagi ada cukup banyak orang yang harus mengantri masuk rumah sakit dan bahkan sudah ada yang meninggal pula. Oke, ini warning sudah di level apa ini, Prof? Iya, sekali lagi suaranya saya tidak dengar, tapi saya cuma dengar kalimat pertama ini warning. Warningnya bukan sekarang ya, warningnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu, warningnya sudah dikemukakan oleh berbagai pihak, dan saya kira juga penentu kebijakan sudah tahu, sudah mendapat warning ini dan sudah coba diantisipasi. Tapi memang nampaknya apa yang di-warningkan beberapa waktu yang lalu sudah terjadi saat ini 20.000, dan kita lihat bagaimana perkembangannya di hari-hari yang mendatang. Cuma tentu saja kita bukan hanya melihat, kita perlu melakukan upaya agar kasus ini tidak terus berkepanjangan meningkat dan kalau bisa tentu dengan segera menurun supaya situasi terkendali dengan baik. Oke, Prof, Anda sempat mengatakan jika penyebab tsunami COVID di India ini ada beberapa penyebab begitu ya. Kita tahu ada 3M yang menurun, aktivitas publik yang tidak terkontrol, termasuk aktivitas ibadah, pasar begitu, dan abai prokes karena yakin sudah divaksin, sudah kebal, juga tes yang menurun, dan termasuk mutasi virus. Kalau dicermati, poin-poin ini rasanya cukup relate dengan situasi di sejumlah daerah yang berstatus zona merah di dalam negeri, sehingga rekor hari ini mencapai 20.000 begitu. Apa yang bisa Anda sampaikan dengan situasi seperti ini yang katanya sudah hampir mirip dengan India, Prof? Begini ya, soal mirip atau tidak mirip dengan India, kita mesti proporsional melihatnya ya. Jadi India itu pada waktu saya masih di India kasusnya 97.000 sehari, itu maksimal September 2020, kemudian turun menjadi di bawah 10.000 pada bulan Februari, 9.000 sekian, kemudian naik 40 kali lipat, ya, 40 kali lipat jadi 400.000. Itu yang banyak dibicarakan. Kalau kita lihat kasus kita kan naik sampai ke 14.000, pernah turun sampai di bawah 3.000, sekarang 20.000, jadi naiknya 7 kali lipat. Ya. Tapi kita nggak bisa membandingkan angka 7 kali lipat atau 40 kali lipat. Kalau kita mau lihat sisi lain dari India, dari 40 kali lipat naik itu sampai 400.000, dari dalam waktu sebulan bisa turun 8 kali lipat lebih jauh, karena harinya atau kemarin dari 400.000 menjadi 50.000 sehari. Jadi saya tidak mau bilang tidak sama dengan India. Yang jelas kita ada peningkatan yang sangat tinggi kasusnya, itu satu. Yang kedua, secara konkret kita lihat orang sudah sulit mencari rumah sakit, berbagai rumah sakit sudah penuh begitu. Yang ketiga yang juga perlu sangat dikhawatirkan adalah beberapa petugas kesehatan sudah sakit, beberapa sudah meninggal dunia, dan kalau layanan kesehatan itu sampai tidak bisa mentolerir situasi seperti ini, maka situasi bisa makin memburuk begitu ya. Karena orang sakit tidak mendapatkan pelayanan, dan sekali lagi itu kan semua terjadi situasi hilirnya.
kita memang harus menangani hulunya supaya penambahan kasus tidak terus-terusan terjadi sehingga akhirnya dan kesehatan ini jadi sangat terganggu kalau tidak mau pakai kata-kata kolaps nantinya. Oke, artinya pengendaliannya memang harus dioptimalkan. Poin apa yang paling penting dari aspek pengendalian ini, Prof? Oke, poin yang paling penting sebenarnya ada 3. Dari 3 ini nomor 1 dan nomor 2 yang lebih penting, nomor 3 juga penting. Kalau mau ditambah boleh lagi 1, 4 ya. Yang pertama memang pembatasan sosial, karena ini kan menular dari orang ke orang. Jadi kalau kontak antara orang ke orang itu bisa dibatasi optimal atau semaksimal mungkin, tentu penularan di masyarakat atau community transmission itu bisa kurang. Pembatasan sosial itu kalau yang paling rendah orang diperketat pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tapi yang paling ekstrim tentu saja katakanlah lockdown total gitu ya. Terserah kita mau pakai istilah apa, PPKM atau SBB atau apapun juga namanya, yang jelas kontak antar manusia itu harus diturunkan sebesar mungkin supaya penularan itu bisa diminimalkan. Itu nomor 1. Nomor 2, nah bagaimana cara lagi untuk mencegah penularan berkepanjangan adalah menemukan orang yang sakit. Bagaimana? Maksudnya orang yang positif COVID-19. Bagaimana cara menemukannya dengan meningkatkan tes dan trace secara maksimal, secara besar-besaran, bisa-bisa. Tes dan trace ini kan sudah ada indikatornya. 1 kasus, men-tes 1 per 1.000 orang dalam seminggu, begitu ya. Dan ini harus dilakukan di semua kabupaten kota, jangan pakai angka nasional, supaya semua yang positif, kemungkinan positif ditemukan, kemudian mereka bisa dikarantina atau diisolasi atau masuk rumah sakit, ditangani kesehatannya, dan juga tidak menularkan ke orang sekitarnya. Kalau ini tidak dilakukan, maka kita tidak menemukan orang yang menjadi kemungkinan menularkan ke orang lain. Nah, masalahnya tidak selesai. 12.000, 14.000, 20.000 bukan tidak mungkin nanti naik lagi. Itu poin kedua. Poin ketiga memang vaksinasi. Vaksinasi ini memang tidak akan cepat, ya. Tidak mungkin vaksinasi dilakukan sekarang, besok atau lusa ada hasilnya. Dan bagaimanapun juga untuk mengendalikan pandemi, vaksinasi itu sangat penting. Jadi vaksinasi ini harus ditingkatkan habis-habisan, begitu ya. Saya kira 5-3 itu tentu ujungnya yang nomor 4 sambil jalan ini, maka sekarang karena kasusnya sudah terlalu banyak, maka kesiapan fasilitas kesehatan baik di rumah sakit maupun kesehatan primer harus dimaksimalkan. Dan kita tidak bisa dengan hanya menambah bed atau menambah ICU atau menambah ventilator. Ingat petugasnya. Kalau bednya 200 kita naik jadi 400, petugasnya itu harus bertambah gitu. Kalau tidak mau kali lipat. Prof, kajian Anda ini sampai tidak ke telinga pemerintah? Kalau lewat CNN mudah-mudahan sampai. Maksud saya pernah tidak diajak berdiskusi untuk menerapkan apa yang menjadi pengalaman Anda dari kasus-kasus yang pernah Anda lihat dan Anda tangani begitu. Seharusnya ini jadi rekomendasi tersendiri supaya kemudian pengendalian dan kontrol di Indonesia sendiri, di negeri kita ini sendiri juga bisa diterapkan begitu. Walaupun instrumennya akan berbeda dengan kasus yang di India seperti Anda sampaikan tadi. Ya, artinya saya sebagai warga masyarakat, yang saya dapat lakukan, tentu saya memberi masukan ke teman-teman yang bisa saya beri masukan. Saya kebetulan juga, karena umurnya sudah 66, saya praktis di rumah terus, begitu. Saya banyak menulis, saya tulis di beberapa, saya rilis, saya tulis dan saya kirim rilis ke media-media, termasuk juga ke TV CNN. Dan kalau ada wawancara-wawancara seperti ini, tentu saya dengan senang hati menyampaikan hal ini, karena sebenarnya ini gunanya untuk kita. Ini kan bukan persoalan kebijakan atau tidak kebijakan, ini gunanya bagaimana kita melindungi diri kita dan bangsa kita agar situasi ini dapat dikendalikan dengan cepat sebenarnya, bukan hanya dengan baik, dengan cepat. Karena kalau naik terus seperti ini, sekarang saja sudah cukup berat, tampaknya kalau saya tidak mau bilang kewalahan, kalau terus naik tentu sangat membuat situasi menjadi sangat buruk. Oke, baik. Mudah-mudahan seperti Anda harapkan perbincangan kita ini dan rekomendasi yang Anda sampaikan ini sampai ke telinga pemerintah untuk kemudian diterapkan dan bisa mencari formula dan strategi yang tepat begitu yang seperti Anda bilang barusan agar bisa menekan penyebaran kasus di tanah air ini yang kita tahu hari ini sudah pecah rekor lagi. Terima kasih Prof. Yoga sudah bergabung dengan kita sore ini, Prof. Dan langsung saja kita ikuti jalannya konferensi pers dari Jakarta. Pada masyarakat kami harapkan untuk ke Rumah Sakit Sulianti Saroso maupun ke Persahabatan untuk kasus yang betul-betul berat dan kritis. Itu yang dari Sulianti Saroso. Yang kemudian boleh dilanjutin, ada dia Persahabatan? Ya, silakan Pak Dirut. Nah, sekaligus Persahabatan hampir sama
cuman berbedanya di persahabatan ID ya ada 409 tempat tidur dan semula rumah sakit ini adalah rumah sakit umum ya. Nah, dengan COVID ini pada hari ini sebanyak 55% tempat tidurnya sudah didedikasikan untuk pelayanan COVID, 32 diantaranya ICU dan 165 non-ICU, semuanya ruang isolasi. Nah, dengan lonjakan ini kami telah merencanakan penambahan tempat tidur dengan 4 tahap, ya, dengan 4 tahap, bertahap karena adanya perubahan ruangan yang biasa menjadi ruangan isolasi, tentu saja membutuhkan teknis-teknis agar ruangan itu memenuhi persyaratan isolasi. Nah, harapannya kita akan mencapai 90% di akhir Juli ini atau di pertengahan Juli. Jadi 90% kita dedikasikan semuanya untuk COVID. Dan diantaranya adalah sebanyak 50 ruang ICU diantaranya. Nah, seperti halnya di RSPI Sulianti Saroso tadi, kita membutuhkan tambahan tenaga, terutama perawat ya. Perawat itu 150 kita butuhkan untuk mencapai 90% jumlah tempat tidur, sejumlah 380 tempat tidur, kita membutuhkan tambahan 150 perawat dan 14 dokter. Begitupun kami sampaikan, karena begitu paniknya masyarakat dengan lonjakan kasus ini, mereka sebagian besar ada yang langsung ke rumah sakit tanpa rujukan. Yang semula kita sudah men-setting sistem rujukan melalui SPGDT maupun SIS-Rute, itu diharapkan rumah sakit Persahabatan maupun rumah sakit Sulianti Saroso hanya menerima rujukan kasus yang berat dan kritis. Tetapi kami pun sudah menyiapkan apabila terjadi lonjakan yang tinggi ini dengan memasang tenda di depan IGD yang kira-kira kita bisa menampung sekitar 50 pasien untuk mengurai tumpukan-tumpukan pasien yang harus kita layani dengan segera. Dan selanjutnya, tidak semua pasien yang datang ke Persahabatan itu harus dirawat di Persahabatan, tetapi ada yang harus kita rujuk karena kondisinya tidak berat, tapi ringan masuk ke sedang, maka kita akan rujuk ke rumah sakit yang ada di sekitar rumah sakit Persahabatan. Demikian Bu Nadia, informasi dari RSPI Sulianti Saroso maupun dari RSUP Persahabatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Syahril. Selanjutnya mungkin kami persilahkan Direktur PLT Direktur Rumah Sakit Umum Fatmawati, Dr. Azhar Jaya. Mungkin belum di-mute, Pak Azhar. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, rekan-rekan pers, para Bapak Ibu semua, pejabat Kementerian CNN Indonesia Breaking News akan kembali untuk Anda. CNN Indonesia Breaking News.